pengendalian untuk keamanan jamaah terlebih pada saat Arafah, Musdalifah dan Mina, termasuk juga pada saat di sektor khusus yang ada di sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu mereka geraknya lebih cepat, strateginya juga sangat mungkin kan dilakukan tim gerak cepat atau penanganan krisis bagi jamaah haji kita. Jadi itu kenapa kita melakukan penguatan di sana, Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga perlindungan yang lain adalah peningkatan layanan kesehatan di Arab Saudi. Mudah-mudahan ini kita berhasil karena memang ada larangan dari Arab Saudi untuk membuka klinik-klinik kesehatan baik itu di hotel maupun di taker sektor maupun di KKH. Tapi kita sudah berikhtiar, mudah-mudahan ini berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan karena memang kita punya keyakinan jamaah kita itu lebih nyaman dirawat di KKHI daripada di Arab Saudi, di RSAS. Karena semakin pusing ketika di RSAS itu yang nangani dokter Arab, kemudian komunikasinya juga kesulitan bagi jamaah-jamaah kita jika tambah stres. Nah, ini kita akan lakukan penguatan perawatan di hotel, namanya penanganan krisis di hotel itu satelit, namanya penanganan satelit. Kemudian bila di situ kita nututin dan memungkinkan kita bawa ke kantor kesehatan sektor. Nah, kalau di situ masih perlu rujukan, kita akan rujuk ke klinik kesehatan haji Indonesia. Mudah-mudahan cukup di situ bisa terselesaikan Bapak Ibu, tidak sampai ke RSAS atau Rumah Sakit Arab Saudi. Karena memang kita diingatkan oleh Arab Saudi bahwa jamaah kita ini kurang kuat untuk pemeriksaan istiqomah kesehatan. Sehingga orang Arab bilang kalau memang terus seperti ini akan ada punishment, pengurangan untuk jamaahnya. Karena 2026 itu 2025 itu puncaknya Bapak Ibu. Informasi dari Arab Saudi yang wafat dari seluruh jamaah itu 50%-nya adalah Indonesia. Makanya guyonannya orang-orang itu seakan-akan yang bikin cepat kuburan Arab penuh ya orang Indonesia. Termasuk yang bikin penuh rumah sakit itu ya orang Indonesia. Lah inilah stigma yang tidak baik itu kita akan perbaiki dengan melakukan penguatan istiqomah, dan ini efeknya kemarin pelunasannya agak terhambat. Bahkan kita dikoreksi oleh beberapa pihak. Ini ada kelambatan yang luar biasa dalam pelunasan. Dan memang kita pelunasannya agak lambat karena lebih mendahulukan istiqomah. Kalau sebelum ini kan lunas dulu baru periksa kesehatan atau istiqomah kesehatan, dan itu akan menimbulkan problem rasa Bapak Ibu. Jadi orang yang sudah periksa kesehatan, sudah menerima pemeriksaan, layanan pemeriksaan, kemudian sudah melunasi, baru setelah itu pemeriksaan. Ketika kita justifikasi tidak layak berangkat, nangislah jamaah itu dan mengatakan bahwa dia sudah melunasi, bahwa mereka sudah selamatan, sudah pamitan sebelum Idul Fitri. Ini kan secara rasa kan kita nggak tega, dan itu banyak yang terjadi di beberapa tempat karena sudah terlanjur lunasi, sudahlah kita berangkatin saja, bismillah, kan begitu. Tapi sekarang tidak ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu ya, kita periksa istiqomahnya dulu sehingga ini menghambat pelunasan. Tapi alhamdulillah kita pelunasan tahap pertama, kemudian tahap kedua sampai tanggal 9 Januari, kemudian kita lakukan perpanjangan tahap kedua itu sampai tanggal 13 Januari, dan alhamdulillah semuanya sudah bisa melakukan pelunasan karena memang masih banyak problem-problem sistem di Siskohat pada saat itu bagi jamaah yang sudah istiqomah tetapi keterangan istiqomahnya belum muncul di Siskohat kesehatan. Dan alhamdulillah kan sudah siap Bapak Ibu sekalian. Kemudian layanan transportasi di Arab Saudi dan lain sebagainya lagi yang khusus juga menjadi bahasan kami ini Bapak Ibu sekalian. Layanan transportasi udara itu kita ada dua, yang Garuda Indonesia nangani BTC, KFO dan seterusnya sampai Jakarta, kemudian yang Saudi ASP itu di BTA Jakarta, KJT, Rajati, Palembang dan Surabaya. Ini adalah
yang melayani transportasi udara bagi jamaah kita. Transportasi Arab Saudi kita sudah kontrak, sudah selesai, sudah clear. Untuk bis akapnya antar kota antar provinsi itu ditangani dan dilayani oleh 16 syarikat. 16 syarikat itu berarti per embarkasi kita jatah satu-satu, kecuali embarkasi Surabaya yang jumlah jamaah haji terbesar 42.409 ditambah 2 kloter dari NTT dan Bali, itu akhirnya kita beri 2 syarikat untuk melayani transportasi akap angkutan antar kota antar provinsi, yaitu dari bandara ke hotel, kemudian dari hotel ke ke Al-Musna, dari hotel ke Madinah atau ke Mekah, baik gelombang pertama dan gelombang kedua. Jadi itu yang mengangkut jamaah antar kota antar provinsi. Kemudian bus layanan Masaib ini yang mengangkut jamaah dari hotel ke Arafah, dari Arafah ke Musdalifah Mina, dari Mina kembali ke hotel. Kemudian bus salawat adalah yang mengantarkan jamaah dari hotel ke Haram dan kembali ke hotel masing-masing. Pelayanan akomodasi Bapak Ibu, hotel di Makkah 28 hari, rata-rata hotel di Madinah nginapnya 8-9 hari. Ini kita kemarin sebenarnya ada konsep untuk mengurangi atau mempersingkat masa di Arab Saudi. Tetapi setelah kita lakukan, itu kita kurangi 3 hari, rencananya dari jamaah 35 hari di Arab Saudi. Tetapi justru ketika kita kurangi, itu biayanya malah membengkak. Tidak efisiensi lagi, tapi pembengkakan sampai puluhan miliar Bapak Ibu. Kan bagi kita, tanda tanya, ini dikurangi malah biayanya besar. Karena begini, kita yang kita kurangi kan hanya di Mekah. Kita potong di Mekah, maksudnya kita tidak mungkin mengurangi untuk saat ini karena memang ada arba'in bagi jamaah kita. Kalau kita kurangi di Mekah, maka itu hanya efisiensi makannya saja, karena Mekah kita kontrak hotel itu adalah kontrak full musim. Nah, kalau makan saja itu ada efisiensi sekitar 120 miliaran. Tetapi karena kita efisiensi 3 hari, maka jamaah di Mekah harus lebih cepat berangkat ke Madinah. Atau yang gelombang pertama dari Indonesia harus lebih akhir berangkat ke Madinah. Kalau itu terjadi, maka ada pada tanggal 26, 27, 28 Zulqa'dah itu adalah peak season atau high season, di mana biayanya membengkak. Untuk di hotel itu tarifnya lebih tinggi karena sudah penuh Madinah itu oleh haji khusus maupun oleh jamaah-jamaah haji dari luar negeri selain Indonesia. Kemudian pada saat dari Mekah itu lebih cepat untuk kembali berangkat ke Madinah, dan itu adalah masa di mana negara-negara yang tidak ada arba'in sudah berangkat ke Mekah, ke Madinah. Berikut haji khusus itu sudah berangkat ke Madinah, sehingga ada pembengkakan karena di sana di Madinah itu kontraknya adalah sistem block taking. Jadi sesuai jamaah itu tinggal itu per malamnya atau per musimnya di situ di Arab Saudi, ya, di Madinah itu. Jadi jamaah nginep selama 8 malam itu biayanya lebih mahal. Nah, inilah kalau kita akumulasi itu peningkatan di Madinah itu bisa mencapai 160 sampai 170 miliar. Artinya ada tambahan yang harus dilakukan sekitar 40 sampai 50 miliar, sehingga kita tidak lakukan untuk pengurangan itu, kecuali kalau pengurangan itu dilakukan di Madinahnya. Misalnya 5 hari di Madinah, tapi efeknya adalah jamaah tidak memperoleh kesempatan untuk melaksanakan arba'in. Bisa seperti Malaysia, dari Malaysia tidak ada arba'in. Di dunia yang ada arba'in itu hanya Indonesia sama Pakistan, Bapak Ibu. Sisanya sudah ada lagi jamaah untuk melaksanakan arba'in di Madinah. Inilah yang tantangan yang harus kita sikapi bersama, karena jamaah kita barangkali untuk saat ini akan lebih baik tidak naik, tidak turun ya biayanya,
Tapi asal ada arba'in, kalau perlu nggak apa-apa, lebih baik naik daripada ada efisiensi tapi tidak ada arba'in, karena itu kan kesempatan yang belum tentu terulang lagi untuk bisa ke Madinah. Ini kita juga mempertimbangkan masalah-masalah seperti itu. Kemudian akomodasi di Arab Saudi, itu yang pertama di Mekah ada 178 hotel, di Madinah ada 100 hotel. Tapi hari ini Bapak Ibu sekalian, tadi sudah saya singgung sedikit di awal, kontrak di Arab Saudi kita ada problem. Kemarin sudah kita tetapkan hotel-hotel, ketika kami juga ikut berproses di sana beberapa hari, itu ternyata ketika kita melakukan pembayaran, karena kita sudah bayar Bapak Ibu sekalian, jadi kita ini sistem pembayarannya adalah kita boleh ngontrak akomodasi di Arab Saudi termasuk transportasi bila kita sudah naruh uang sejumlah nilai kontrak tersebut. Jadi kita sudah naruh uang 11 miliar di 11 triliun di Nusuk Masar, itu kemudian ditransfer. Ternyata dari sekian hotel itu ada yang belum masuk sistemnya di Nusuk Masar atau di e-wallet Arab Saudi, sehingga saat ini dilakukan pembayaran nggak bisa masuk. Arab Saudi harus segera dilakukan percepatan untuk penggantian. Makanya kemarin teman-teman berangkat ke Arab Saudi lagi untuk melakukan pencarian hotel lain. Tentu kami berharap dari teman-teman itu untuk melihatnya dari Nusuk Masar dulu, jangan cari dulu kemudian dikonfirmasi ke Nusuk Masar, tetapi cari daftar hotel yang di Nusuk Masar. Seperti Nusuk Masar itu seperti Lazada Bapak Ibu kalau kita mau belanja. Jadi kita lihat dulu barang-barang yang masuk di platform Lazada, kemudian baru kita beli. Kalau kemarin enggak, kita karena memang belum penuh yang masuk yang terdaftar, kita cari hotelnya dulu, baru kita bayar di Lazada. Kita cari, ternyata ada beberapa hotel 10% lebih. Hotel itu ternyata belum masuk sistemnya di Nusuk Masar atau e-walletnya Arab Saudi. Mudah-mudahan ini bisa terselesaikan dalam waktu cepat, karena memang hari ini terakhir Bapak Ibu sekalian untuk pembayaran hotel, bukan pencarian hotel, pembayaran hotel. Jadi kita masih nyari, mudah-mudahan ada jalan cepat untuk memperoleh layak. Ini terakhir untuk akomodasi itu Bapak Ibu bisa melihat 10,30% lainnya itu Bapak Ibu. 10,30% ini kami terbuka saja bahwa di aturan kita itu adalah ada 4,5 km jaraknya, tetapi kita menemukan hotel yang jauh, jaraknya sekitar 8 km, hampir 2 kali lipat dengan batas jarak hotel terjauh dengan yang ditetapkan oleh Menteri dengan hotel yang dipilih teman-teman itu. Kita kemarin diskusikan ini kelebihannya apa hotel yang 10% itu. Ternyata kelebihan satu itu satu hotel, tentang namanya Hotel Al-Hidayah. Dua, muatnya itu 20.000 lebih, 21.500 dipan. Kemudian di situ ada pusat perbelanjaan yang modern. Kemudian hotelnya cukup bagus. Kemudian bis bisa merapat ke hall hotel atau ke lobby hotel, bis selawatnya maupun bis akapnya. Kemudian jarak tempuhnya itu 8 km lebih sedikit, tetapi waktu tempuhnya itu ternyata waktu tempuhnya tidak lama, karena memang sejatinya itu bisa lewatnya lewat Pap Ali, kemudian dari Pap Ali menuju ke itu hotel Mas Masjid, ya, lewat Mas Masjid, kemudian ke Pap Ali, kemudian melalui Maulid Nabi. Tetapi ini kemarin kita sudah dapat kepastian bahwa bisa mencari jalur lain yang lebih cepat, yaitu melalui terminal kota, yaitu Jabal Ka'bah. Jabal Ka'bah itu sampai ke Masjidil Haram kan jalannya cukup landai dan tidak seperti ketika turun di Pap Ali atau ketika turun di Al-Giyad. Jadi
ini lebih nyaman bagi jamaah. Hanya saja di jalannya jarak 8 kilo itu butuh waktu antara 20 sampai 25 menit. Jadi ini nanti akan kita kita sosialisasikan bagi jamaah yang menempati di situ, dan sebenarnya jamaah pas di situ karena satu sektor Bapak Ibu, sekarang lebih gampang, lebih mudah pengendalian jamaahnya. Kemudian ini kita coba membuat ini rutenya, malah habis sharingnya ini. Bentar Bapak Ibu sekalian, salah pencet. Ya sudah. Jadi ini adalah layanan hotel, akomodasi. Kalau yang lainnya kan sudah dengar Bapak Ibu sekalian kan. Ini untuk konsumsinya dan sudah saya sampaikan, tinggal melihat visualisasinya. Ini syarikat Bapak Ibu. Jadi untuk tahun ini kita syarikatnya 2, kita sudah berproses. Mulai Agustus kita sudah melakukan pertemuan-pertemuan intens, termasuk juga DKS dan kerjasama seperti apa. Di antaranya adalah 1, sejak Oktober itu 2 syarikat, 7 pulpen atau Albert Kais, kemudian Rakit Masyarakat Al-Utama Indonesia itu sudah membuka kantor perwakilan di Jakarta. Jadi kita sudah sering komunikasi, kalau ada sesuatu yang harus kita selesaikan, kita sering melakukan koordinasi dan rapat bersama. Ada PIC-nya, kemudian kita juga buat permohonan untuk menyiapkan jamaah penghubung dari Indonesia, dan dijanjikan bahwa masing-masing syarikat ini akan merekrut masing-masing 300 sekurang-kurangnya tenaga migran atau tenaga dari Indonesia yang ada di Arab Saudi. Kemudian kedua-duanya juga sudah sama-sama siap untuk memberikan layanan penggabungan bagi jamaah yang terpisah karena mungkin ketika mau berangkat sakit sehingga ditunda, maka dua-duanya bersiap untuk mengembalikan jamaah pada kloter awal, pada penggabungan keluarga dan lain sebagainya. Termasuk yang terpenting adalah masing-masing syarikat sudah berkomitmen untuk melakukan akselerasi percetakan kartu nusuk, sehingga kartu nusuk itu akan dibagikan di tanah air Bapak Ibu sekalian, di embarkasi tepatnya. Jadi ini akan memudahkan koordinasi bagi kita sebagai jamaah. Kita tidak lagi disibukkan, dipusingkan dengan pemeriksaan yang terjadi di Arab Saudi. Ini adalah rencana perjalanan saya kirim ke Pak Yai Sattar untuk materi atau ke Pak Yai Komarudin. Kemudian catatan penting yang perlu kita pahami, ini bahwa ada pengetatan di Arab Saudi. Makanya di dalam masuk Mekah yang pertama kita baca adalah tulisan la hajja bila tasrihin. Jadi kita tidak sampai berusaha untuk masuk Mekah tanpa ada izin, tanpa ada tasrih untuk berhaji atau visa haji ya. Karena memang ada pengetatan luar biasa, termasuk juga pengetatan ini sampai sekarang juga belum ada kepastian tentang visa furoda, termasuk juga visa mujamalah. Jadi selain visa-visa itu, saya kira tidak akan bisa masuk Mekah karena pengetatannya luar biasa. Jamaah haji yang sudah jelas-jelas punya paspor dan punya visa haji pun, bila kartu nusuknya nggak ada juga akan mengalami kesulitan untuk masuk di Mekah, termasuk juga masuk ke Masair. Kemudian ini catatan-catatan penting kami mohon juga Bapak Ibu menyampaikan ke masyarakat, ke jamaah haji,
tentang barang bawaan yang berlebihan. Ini terjadi tahun-tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya dalam penggunaan visa aktivitas politik jamaah ini. Jadi Arab Saudi mengingatkan kita untuk tidak main-main dengan penyebaran pamflet-pamflet, termasuk pembentangan spanduk, karena itu akan menimbulkan problem kalau dianggap itu kegiatan politik. Kemudian kalau dulu kemarin jamaah dengan kondisi sakit juga masih banyak, ini kita akan maksimalkan untuk pengawasan dan pengetatan tahun ini. Dan penumpukan jamaah di bandara dan akomodasi ini seringkali kita lihat ketika gugatan belum terselesaikan, belum tertangani dengan baik. Tetapi tahun ini ada beberapa terobosan kami, diantaranya adalah 6. Kalau kemarin hanya di 3 tempat, di Solo, kemudian di Surabaya dan di Jakarta. Ini kita akan tambah di Makassar, Bapak Ibu. Mudah-mudahan di waktu dekat ini kita akan melakukan pendalaman tentang pelaksanaan fast track di tambahan tersebut. Yang kedua, kita juga menambahkan embarkasi di tetangganya Bapak Ibu, yaitu di Yogyakarta. Meskipun belum ada asrama hajinya, kita bismillah, kita buka embarkasi dengan basis hotel. Jadi ini yang yang kita lakukan, mudah-mudahan berjalan dengan baik. Dan kesehatan sudah saya sampaikan, kemudian sertifikat sudah saya sampaikan, kemudian rencana kebijakan adalah tambahan ramah lansia dan ramah perempuan. Ini kita ilustrasi Bapak Ibu sekalian bahwa jamaah yang kita hadapi seperti ini belum memiliki kelengkapan yang maksimal, maka tugas kita bersama melengkapi dari sisi berbagai hal, dari aspek fisikly, kemampuan kesehatan, dari aspek kerohanian, kemampuan pengetahuan tentang kaifiyah manasik haji dan lain sebagainya. Dan inilah insya Allah dengan sertifikasi seperti ini akan semakin banyak kita menebar para pemimpin yang profesional untuk bisa langsung mengarahkan, memberikan arahan dan bimbingan kepada jamaah kita. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sukses selalu dan maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu fi sabilil hidayah. Wallahu ma'al Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.